Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Tarian Para Mayat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang belum mengikuti cerita sebelumnya, nanti silahkan saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara gaduh itu akhirnya membuat Ija bangun. Entah mengapa dia baru bangun setelah beberapa kali teriakan terjadi di dalam rumahnya. Dengan wajah yang masih mengantuk, dia menggosokkan salah satu tangannya ke mata sambil membuka pintu kamarnya secara perlahan. Namun tepat ketika dia melihat kondisi tengah rumah, tubuh Ija seketika membeku. Di hadapannya dia melihat Bik Sri sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya dicengkeram oleh dua mayat penari, salah satunya sedang mencakar punggungnya, sementara yang lainnya menggigit pahanya. Gigi-giginya yang tajam mengoyak daging Bik Sri dengan kasar, sehingga bau busuk yang tercampur dengan anyir darah memenuhi ruangan, dan hal itu membuat perut Ija langsung mual pada saat itu. Wajah Ija yang langsung memucat, matanya terbelalak dan tidak percaya ketika melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Dia tahu tentang ritual ini sebenarnya, namun dia tidak tahu kenapa mayat-mayat itu datang kepadanya. Apa ada yang salah dengan ritualnya? Gumam Ija dengan wajahnya yang pucat. Ija mencoba untuk mundur beberapa langkah. Lantai kayu yang menjadi alas rumahnya menimbulkan suara yang memecah konsentrasi dari para mayat. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti menggigit Bik Sri. Sosoknya tidak terlalu tua dan tidak seperti mayat-mayat yang lain, sehingga Ija seperti mengenalinya pada saat itu. Kepala dari mayat itu menoleh secara perlahan ke arah Ija, dan tidak lama kemudian matanya memerah dan menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Nyi Mas Mayang, gumamnya. Ija gemetar karena mayat yang dilihatnya adalah sosok yang dia kenal, yaitu Nyi Mas Mayang yang merupakan ibu dari Nyi Dwi yang sudah meninggal. Ija tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku seperti patung dengan mulutnya yang terbuka. Dia ingin berteriak di tengah-tengah Bik Sri yang kini tidak berdaya. Namun tidak ada suara yang keluar dari dalam mulutnya. Tepat ketika mayat dari Nyi Mas Mayang itu mulai berdiri dan melangkah ke arahnya dengan gerakan yang seperti melayang, Ija akhirnya sadar dari tubuhnya yang membeku. Dan seketika suaranya keluar sebelum akhirnya dia bisa menggerakkan seluruh badannya. Astaga, Nyi Mas Mayang, aku harus memberitahukan ini kepada Nyi Mas Dwi, katanya dengan wajah yang pucat dan langsung membalikan badannya untuk melarikan diri pada saat itu. Ija ketika berlari melalui pintu belakang dengan jantung yang berdebar hebat, pintu yang berada di dapur dan terbuka sedikit itu langsung seketika dia tendang dengan sekuat tenaga. Suara engsel yang berderit karena benturan keras dari kakinya menciptakan dentuman yang memecah keningan. Dan tepat ketika dia berada di luar, dia baru sadar bahwa ada suara gamelan yang muncul entah dari mana dan membuat suasana di luar rumah mencekam seketika. Suara gamelan itu tidak seperti biasanya, hanya mendengarkannya saja membuat dirinya merinding. Dia tahu suara gamelan ritual yang sering dijalankan oleh keluarga Atmaja. Apalagi Mang Ohim adalah orang yang mengurus berbagai hal di rumah besar itu selama beberapa generasi, sehingga dia mau tidak mau harus mengetahui segala yang ada di dalamnya. Dia juga tahu ritual itu, bahkan dia sempat menyiapkan bahan-bahan bersama suaminya ketika Nyi Dwi melakukan ritual tersebut. Namun dia tidak menyangka bahwa semuanya akan seperti ini sekarang, dan sepanjang dia berlari meninggalkan rumah, pikirannya terus memikirkan kesalahan apa yang terjadi di sana, sehingga membuat mayat-mayat itu datang kepadanya. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia takut bahwa mayat-mayat itu mengejarnya sekarang.
Kakinya melangkah di tanah yang dingin. Dia tidak sempat memakai alas kaki sehingga dia berjalan dengan kaki telanjang pada saat itu. Udara malam terasa menusuk tulang, tetapi Ija terus berlari tanpa memperdulikan rasa sakit di kakinya ketika dia berlari di jalanan setapak yang berbatu. Setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke belakang. Tapi Ija memaksa kakinya untuk bergerak, dan tujuan satu-satunya yang dia akan tuju untuk mencari pertolongan adalah ke rumah keluarga Atmaja yang sedikit jauh dari rumahnya. Suara gamelan itu perlahan-lahan pudar ketika dia semakin jauh dari rumahnya. Dia yang kini berlari melewati desa nampak melihat desa itu masih sepi dan tidak menyadari bahwa ada mayat-mayat keluarga Atmaja yang meneror dirinya. Ija terus berlari dengan tenaga yang sudah terkuras habis. Dan ketika dia akan berbelok ke arah halaman keluarga Atmaja, dia dikejutkan oleh cahaya dari lampu minyak dari kejauhan. Ija melihat beberapa manusia yang nampak berjalan ke arah rumah keluarga Atmaja. Namun langkahnya terkesan terburu-buru. Wajah-wajah mereka juga nampak panik ketika berjalan, dan ketika Ija melihat dengan seksama, di sana ada seseorang yang dia kenal, yaitu Mang Ohim yang merupakan suaminya. "Mang Ohim!" jerit Ija dengan suara yang parau. Mang Ohim dan beberapa warga yang bersamanya segera menghentikan langkah mereka. Dan tidak lama kemudian Mang Ohim sedikit pucat ketika melihat istrinya berlari dengan kondisi wajah yang penuh ketakutan. "Ija, ayah naon? Kenapa sampai ketakutan begitu?" tanyanya sambil bergegas menghampirinya. Dengan nafas yang terengah-engah, Ija langsung menuju ke arah rumahnya yang tertutup oleh kegelapan. Itu Nyimas Mayang. Nyimas Mayang bangkit. Lalu dia menggigit Bisri dengan para mayat yang datang ke rumah." Ija berkata seperti itu dengan kedua matanya yang kini menangis di dekat Mang Ohim. Beberapa warga yang mendengar hal itu langsung saling bertatapan. Wajah mereka pucat karena mereka tahu bahwa tidak jauh dari rumah Mang Ohim ada rumah-rumah mereka yang ditinggali oleh keluarganya. Dan sepertinya mereka nggak tahu bahwa teror tersebut bisa membuat keluarga mereka ketakutan. Mang Ohim mencoba menenangkan istrinya meskipun dia sendiri tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dia menoleh ke arah para warga yang sama gelisah atas apa yang dikatakan oleh Ija. Lalu tidak lama dia berkata, "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membawa mayat-mayat itu ke pemakaman atau gimana?" kata salah satu warga. "Sepertinya kita harus laporan dulu dan berangkat dengan Uwak Kusman, Mang Danar dan Nyi Dwi agar semuanya bisa terkendali." Beberapa warga nampak terdiam, lalu salah satu dari mereka kembali berkata, "Sepertinya aku harus pulang. Rumahku dekat dengan Mang Ohim. Aku takut anak dan istriku diteror juga apabila mereka mendatangi rumah warga di desa," katanya sambil berlari meninggalkan Mang Ohim dan Ija. Beberapa warga yang ada di belakangnya mengangguk, lalu tidak lama dia berlari meninggalkan Mang Ohim dan menyusul salah satu warga yang sudah berlari duluan ke arah desa. Mang Ohim memang tidak menahan mereka, karena dia sadar bahwa mereka mempunyai keluarga untuk mereka jaga. Apalagi ada kabar bahwa Bisri menjadi korban sekarang. Mang Ohim berpikir kenapa mereka mengincar Bisri. Sebenarnya ada apa dengan mayat-mayat ini? Ija yang panik seketika langsung mengajak Mang Ohim agar berjalan ke rumah keluarga Atmaja dengan segera. Dia tidak ingin buang-buang waktu karena melihat kondisi Bisri yang kini menjadi korban. Mang Ohim hanya mengangguk. Lalu tidak lama dia melangkahkan kakinya ke arah rumah Atmaja dengan wajah yang tegang. Dan tidak lama kemudian suara gamelan yang tadi menghilang kini kembali terdengar secara samar-samar. Dan hal itu sepertinya pertanda buruk bagi semua warga desa yang ada di sana. Aku yang kini sudah sampai di rumah hanya duduk di sudut ruangan dengan perasaan yang campur aduk. Tubuhku bersandar pada dinding kayu yang dingin dengan kepala yang tertunduk sambil memikirkan kata-kata yang aku dengar setelah aku mengacaukan ritualnya. Tubuhku terasa lemas, aku seperti ingin tertidur pulas di sana, namun mataku seperti tidak mau terpejam dan rasa kantuk yang seharusnya aku rasakan digantikan oleh rasa cemas yang mencekik dada. Di depanku ibu terus mondar-mandir dengan wajah yang masam. Suara langkahnya di lantai kayu masih terdengar tajam dan penuh amarah. Berkali-kali dia melayangkan tatapannya ke arahku, membuatku semakin terpuruk dan hanya bisa diam tanpa bisa menatap matanya. "Widya," kata ibu dengan nadanya yang tegas dan dingin. Aku hanya bisa mengangkat wajahku sedikit.
namun tidak berani untuk menatap matanya secara langsung pada saat itu. Ibu sudah bilang, jangan buat kesalahan lagi. Ini adalah sebuah ritual agar kamu bisa menjadi seperti ibu ketika muda dulu. Mengangkat keluarga Atmaja agar masih terkenal di masyarakat luas. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunduk lebih dalam. Suaraku terasa tertahan di tenggorokan dan aku seperti tidak ingin membantahnya. Aku tahu aku melakukan kesalahan yang tidak aku ketahui dan aku juga tahu apa yang dia katakan ketika ritual itu gagal. Jujur aku juga takut, apalagi ucapan dari salah satu mayat di sana yang menginginkanku sebagai balasan dari kesalahan yang aku perbuat. Namun aku terlalu takut. Aku bahkan takut membicarakan itu kepada ibu, Wak Kusman, dan Mang Danar yang kini bersamaku ketika sedang berada di rumah. Dwi, sudah cukup. Jangan kau ungkit-ungkit lagi kesalahan itu. Kita lebih baik mempersiapkan semuanya kembali untuk mengulang ritual itu esok hari, kata Wak Kusman yang mencoba membuat ibu terdiam. Widya sudah cukup lelah. Aku sudah bilang kepadanya bahwa dia harus memastikan dirinya untuk tidak melakukan kesalahan ketika kita melakukan ritual itu lagi besok. Dia terlihat sibuk dengan beberapa peralatan yang akan digunakan besok. Beberapa sesajen yang tersisa dia kumpulkan kembali, lalu membungkusnya dengan kain putih agar dia besok bisa melakukan persiapan itu lagi dengan Mang Ohim yang belum datang hingga saat ini. Mang Danar yang sejak tadi duduk di dekat Wak Kusman akhirnya ikut berbicara. Dwi, Wak Kusman benar. Tidak ada gunanya kita menyalahkan Widya terus-terusan. Kita berdoa saja kalau leluhur kita nggak marah atas apa yang terjadi. Semoga mereka tidak kecewa dan memaklumi atas kesalahan yang dia lakukan. Ibu hanya bisa terdiam ketika mereka berdua berbicara. Dia tidak menjawab apa yang mereka katakan, namun dia hanya melipat kedua tangannya di dada dan berdiri di dekatku dengan wajahnya yang penuh kekecewaan. Aku mengangkat wajahku sedikit, mencuri pandang ke arah mereka bertiga. Wak Kusman dan Mang Danar terlihat sibuk kembali tentang persiapan ritual yang harus mereka ulangi dari awal besok. Mereka juga terlihat membahas apa kesalahan yang aku lakukan tadi. Lalu bagaimana mereka bisa menenangkan para leluhur apabila mereka marah atas apa yang terjadi. Mereka juga berdiskusi atas apa yang akan aku lakukan agar bisa menari tanpa kesalahan ketika mereka bangkit sepanjang ritual itu berjalan. Aku seperti ingin menawarkan bantuan. Bahkan aku ingin memberitahu ucapan dari salah satu mayat itu ketika ritualnya gagal. Namun rasanya aku lebih baik duduk terdiam di sudut ruangan dan berharap malam ini bisa segera berlalu dan apa yang mayat itu katakan tidak akan menjadi hal buruk kepadaku hingga ritualnya selesai. Aku terdiam cukup lama, mungkin sudah 15 menit sambil melihat mereka berdiskusi. Lalu tidak lama kemudian Mang Danar berdiri dan melihat ke arah kita bertiga pada saat itu. Wah, nungguin Mang Ohim kayaknya masih lama. Sepertinya aku akan pergi sebentar jemput Sri. Kasihan dia pasti nggak bisa tidur karena aku sudah berjanji untuk menjemputnya. Ibu yang mendengar hal itu hanya bisa menjawabnya dengan nada yang dingin. Sedangkan Wak Kusman hanya mengangguk pelan tanpa menjawab apapun. Ya sudah, jemput si Sri lalu kembali lagi ke sini. Karena kita masih punya banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mengulang ritual itu besok, jawab ibu dengan nada yang pelan dan dingin. Mang Danar mengangguk, lalu dia mulai berjalan ke arah pintu dan menarik pintu itu secara perlahan. Tepat ketika dia sudah membuka pintu itu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Pandangannya langsung mengarah ke beberapa orang yang berjalan ke arahnya dengan wajah-wajah mereka yang cemas. Di sana juga terlihat Ijah yang ada di rombongan mereka. Hal itu tentu saja membuat Mang Danar terdiam dan keheranan, karena Ija tidak mungkin meninggalkan Bisri sendirian di dalam rumahnya. Dengan wajah yang benar-benar pucat dan nafasnya yang terengah-engah, Ija langsung berteriak ke arah Mang Danar dengan matanya yang terlihat memerah dan tubuhnya yang bergetar hebat. Neng Sri, Neng Sri. Suaranya terputus-putus ketika berteriak, dan hal itu membuat Mang Danar tiba-tiba panik. Bersamaan dengan Wak Kusman dan ibu yang berlari keluar. Kenapa sih Sri? Tanya Mang Danar yang berlari mendekat kepadanya. Dia dimakan oleh mayat Nyi Mayang, kata Ija yang kini terisak dengan air mata yang keluar. Tubuhnya gemetar dan hal itu membuat mereka semua terdiam.
Lalu tidak lama kemudian Mang Ohim langsung angkat bicara. Suaranya terlihat berat dan penuh tekanan. "Maafkan aku, namun tadi ketika selesai ritual, mayat-mayat itu menghilang dan rupanya muncul kembali di rumahku, dan kata istriku, Neng Sri kini menjadi korban." Hal itu membuat semuanya hening sejenak. Butuh beberapa detik agar mereka menyadari bahwa ada yang salah dengan mayat-mayat tersebut. Lalu tidak lama kemudian Mang Danar langsung berlari meninggalkan kita semua, mencoba mengecek kondisi istrinya yang ada di rumah Mang Ohim pada saat itu dengan wajahnya yang panik. Dia tidak mengatakan apapun ketika berlari meninggalkan mereka semua, namun wajahnya nampak menyimpan suatu kemarahan karena dia tidak menyangka bahwa akan terjadi hal seperti ini ketika ritualnya gagal. Ija hanya bisa menangis lebih keras dengan kedua tangannya yang menutup wajahnya. Ibu semakin marah, apalagi ketika dia mendengar bahwa mayat-mayat itu menghilang dan datang ke rumah Mang Ohim sehingga Bisri menjadi korban. Dengan kemarahan yang mulai memuncak, dia langsung menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka, dan tidak lama kemudian dia langsung berteriak, "Widya!" Teriakan itu benar-benar keras. Ibu sepertinya marah karena kesalahanku membuat semuanya menjadi kacau. Aku tentu saja mendengar hal itu, namun aku seperti tidak mau bergerak. Aku takut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku hanya bisa memandangi kakiku yang bergetar dengan tetesan air mata yang muncul dari wajahku tanpa henti sekarang. Aku hanya bisa menyalahkan diriku yang bodoh, yang kini melakukan hal yang fatal dan membuat mayat-mayat itu marah sekarang. Wak Usman yang ada di dekat ibu langsung menepuk pundak ibu dengan keras. Kedua matanya melotot dan berkata kepadanya, "Dwi, diam kamu. Ada yang lebih penting daripada menyalahkan Widya terus," katanya dengan nada yang marah. Ibu yang mendengar bahwa Wak Usman marah kepadanya kini hanya bisa menahan amarahnya. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan melihatku dari luar sana. Sedangkan Wak Usman tiba-tiba berkata kepada Mang Ohim untuk mengambil sisa-sisa sesajen, lalu mengajaknya kembali ke rumahnya untuk membawa mayat-mayat itu kembali ke makamnya agar tidak berkeliaran di desa. "Ayo Mang, kita susul Mang Danar sebelum semuanya terlambat. Kita akan buat mayat-mayat itu kembali ke makamnya." Mang Ohim dan Ija hanya bisa mengangguk. Namun ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba ibu berkata, "Apakah kita harus tinggalkan Widya di dalam rumah?" Tanyanya dengan sedikit cemas. Rupanya di dalam kemarahannya masih ada rasa cemas yang dia rasakan terhadapku. Namun Wak Usman berkata bahwa aku lebih baik diam di rumah terlebih dahulu dan tidak melakukan apapun hingga kepanikan ini mereda. Wak Usman berkata seperti itu karena dia takut aku melakukan kesalahan lagi apabila aku ikut dengan mereka. Sehingga lebih baik aku diam di rumah karena kini ada Bisri yang jadi korban, sehingga dia harus cepat-cepat diselamatkan. Mang Danar terlihat berlari di dalam kegelapan, nampak benar-benar panik. Udara malam yang dingin dan menusuk kulitnya tidak membuat dirinya menghentikan langkah kakinya yang cepat di antara jalanan yang berbatu. Rasa cemas terhadap istrinya membuat dirinya terus berlari di tengah kegelapan. Pikirannya kacau dan dia tidak menyangka bahwa kesalahan yang aku perbuat bisa membuat mereka seperti ini. Memang, ketika dia kecil dan melihat kakaknya melakukan ritual itu, dia hanya melihat mayat-mayat itu menari hingga akhirnya ambruk kembali ketika ritualnya selesai dan mayat-mayat tersebut kembali dimakamkan di tempatnya masing-masing. Namun kali ini berbeda. Sebuah kesalahan kecil yang aku perbuat nampaknya berdampak besar hingga istrinya kini menjadi korban. Mang Danar mengerang sambil berlari. Jalan utama desa sudah dekat, dan dia merasakan hawa aneh ketika dia mendekat ke arah desa. Entah mengapa langkahnya mendadak semakin berat, namun dia harus tetap melangkah karena dia khawatir atas kondisi istrinya sekarang. Namun tepat ketika dia sampai di sana, dia hanya bisa terdiam. Matanya terbelalak atas apa yang dia lihat. Ada beberapa orang tergeletak di tanah ketika dia sampai di sana. Sebagian besar mereka tergeletak dengan luka yang begitu mengerikan. Cahaya bulan yang redup menyoroti luka-luka itu, dan luka itu seperti sebuah gigitan, dengan darah yang mengucur deras di lengan, kaki, dan wajah mereka. Hal itu tentu saja menciptakan bau anyir yang menusuk hidung ketika Mang Danar datang. Dan semakin dia berjalan masuk, dia semakin sadar bahwa desa itu sepi dan sunyi, seperti sebagian dari mereka melarikan diri atas apa yang terjadi. Semakin masuk ke arah desa, kondisinya semakin parah.
seorang wanita tua tergeletak di depan sebuah rumah dengan pintu yang terbuka lebar. Wajahnya nyaris tidak bisa dikenali lagi karena pipi dan dagunya seperti dicabik-cabik oleh sesuatu. Bajunya yang dia kenakan terlepas dan memperlihatkan luka-luka yang menganga di tubuhnya. Di sepanjang jalan dia menemukan lebih banyak mayat yang tergeletak di jalan. Ada pria, wanita, bahkan anak-anak. Nampak seorang anak kecil tergeletak di dekat sebuah gerobak dengan sang ibu yang sedang memeluknya. Hal itu tentu saja membuat dia semakin khawatir dengan kondisi istrinya. Dan tidak lama setelah melihat semua manusia yang menjadi korban, seketika dia berteriak sambil berlari ke arah rumah Mang Ohim yang ada di ujung desa, meninggalkan para warga desa yang tidak berdaya di sana. Aku yang ditinggalkan di rumah sendirian hanya bisa duduk sambil menatap ruangan yang ada di rumah itu. Ruangan ini terasa jauh lebih besar ketika aku sendirian. Bayangan dari lampu minyak yang redup di sudut ruangan membuat dinding yang terbuat dari kayu itu seperti bergerak. Belum lagi bayangan pohon di luar jendela yang tersinari oleh cahaya bulan, seolah-olah sedang menari dan mencoba menakutiku yang sedang berada di dalam rumah. Aku mencoba untuk menenangkan diriku, namun entah mengapa jantungku dari tadi tidak bisa tenang. Aku kembali mengingat teriakan ibu yang keras sebelum dia pergi bersama dengan Uwak Kusman ke arah desa. Dan itu membuatku hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apapun meskipun sebenarnya aku ketakutan ditinggal sendirian di rumah ini. Aku akhirnya memutuskan untuk berdiri dan berjalan perlahan ke dapur untuk mengambil air minum pada saat itu. Aku berpikir bahwa segelas air mungkin bisa menenangkan pikiranku. Aku berjalan ditemani oleh suara dari lantai kayu yang berdecit sehingga membuatku merinding. Dan ketika aku sampai di dapur, suasananya tidak lebih baik. Jendela kecil di ujung dapur terlihat terbuka, membiarkan udara dingin malam masuk bersama dengan suara jangkrik yang terdengar di luar sana. Aku merasa tidak nyaman dengan hal itu, sehingga aku langsung menutupnya dengan cepat. Aku langsung mengambil gelas dan aku isi dengan air. Dengan cepat aku meminum air itu dan berharap hal itu bisa menenangkan pikiranku. Meskipun tepat ketika aku meminumnya, tiba-tiba gong. Suara gong tiba-tiba terdengar. Lalu tidak lama suara rebab yang samar terdengar dengan nadanya yang pilu. Aku langsung berhenti minum. Kondisi rumah yang sunyi membuatku bisa mendengar suara itu, meskipun tersamarkan oleh suara jangkrik. Tubuhku langsung merinding. Seketika aku melirik ke arah jendela dan melirik ke arah ruangan tengah. Ternyata kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Namun ketika aku menoleh dan mencari tahu asal dari suara itu, tiba-tiba gamelan itu menghilang dan kondisinya kembali menjadi sunyi. Entah apa yang terjadi, aku langsung memegang kepalaku, mencoba berpikir positif bahwa itu adalah halusinasiku atas ritual yang tadi aku jalani. Tapi tepat ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba terdengar sebuah langkah kaki yang berat melangkah ke arah rumah. Langkah kaki itu seperti diseret paksa dan tidak lama kemudian aku mendengar sebuah suara. Suara yang menyeramkan dan membuat tubuhku membeku seketika. "Widya," katanya dengan nada yang menyeramkan. Aku berdiri dengan tubuh yang kaku setelah suara yang memanggilku terdengar dengan jelas. Gelas yang aku pegang nyaris jatuh dari tanganku. Suara itu terdengar sangat menakutkan, memanggilku dengan nada yang seram dan panjang. Selain itu aku mendengar kembali suara-suara. Kali ini suara itu muncul dari arah luar, seperti seseorang yang sedang melangkah ke arah rumah, namun tubuhnya seperti menyeret sesuatu yang berat. Tubuhku seketika membeku di dapur itu. Nafasku terasa berat dengan jantungku yang berdetak kencang. Aku ingin segera berlari dari dapur, namun kakiku seperti terpaku di lantai, sehingga aku hanya bisa terdiam di sana. "Widya!" Suara seseorang yang memanggilku kini terdengar kembali. Suara itu semakin dekat dan semakin jelas dari sebelumnya. Aku mencoba meyakinkan bahwa hal ini adalah sebuah halusinasi atas kegagalan ritual yang aku lakukan, sehingga aku berusaha untuk menggerakkan tubuhku kembali di tengah-tengah ketakutan yang aku rasakan pada saat itu. Namun anggapan itu pecah seketika ketika aku melihat bayangan yang perlahan maju dari belakang rumah. Bayangan-bayangan itu tertutup oleh pepohonan sehingga aku tidak bisa melihat wujudnya. Namun dia berjalan dengan gerakannya yang patah-patah dan aku ingat bahwa aku pernah melihat hal itu.
tepat ketika aku menari bersama mayat-mayat tersebut di pemakaman yang ada di desa ini. Dek, jantungku langsung berdetak lebih cepat karena aku yang melihat bayangan itu secara perlahan-lahan memperlihatkan wujudnya. Mereka adalah para mayat penari yang ada bersamaku ketika ritual itu berlangsung. Namun bedanya kini pakaian jaipong yang mereka pakai nampak terkoyak dan kotor. Bahkan terlihat ada noda tanah dan darah di tubuh mereka. Wajahnya yang kini aku lihat pun berbeda. Di sekitar mulutnya tampak memerah, seperti telah memakan sesuatu yang mentah sehingga darahnya mengering di sekitar mulutnya. Mereka berjalan secara perlahan dan ketika aku menatapnya dari dalam dapur, dia seperti sadar. Sehingga bibirnya secara perlahan tersenyum lebar dan memperlihatkan gigi-giginya yang kotor dan berbau busuk. Aku seketika ingat tentang ucapan dari salah satu mayat itu. Dia menginginkan nyawaku sebagai ganti dari gagalnya ritual dilakukan olehku. Namun aku tidak menyangka akan secepat ini. Aku yang ketakutan langsung memaksakan diri untuk bisa menggerakkan tubuhku pada saat itu. Dan tidak lama setelah aku bisa menggerakkan hal tersebut, aku langsung menjerit dan mundur dengan cepat dari arah jendela. Gelas yang aku pegang seketika jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Jeritanku terdengar hingga keluar, namun jeritan itu nampak merubah mereka menjadi agresif dan mempercepat langkahnya. Bahkan kini langkah-langkah kaki yang kaku itu terdengar lebih berat di antara samar-samar suara gamelan yang terdengar di luar sana. Suara gamelan seperti rebab, kendang, saron, dan bonang yang terdengar dengan tempo yang lambat membuat suasana yang aku rasakan semakin mengerikan. Mereka semakin mendekat, bahkan mereka terlihat menari di bawah cahaya sinar bulan yang redup dengan kedua matanya yang melotot ke arahku. Sontak hal itu membuatku langsung membalikkan tubuhku. Lalu tidak lama aku langsung lari ke ruang tengah, mencoba menutup semua pintu dan jendela. Lalu tidak lama kemudian kembali untuk menyembunyikan diri. Aku takut dengan mereka, meskipun aku tahu mereka adalah leluhurku. Bahkan ada sesosok nenek yang aku ketahui di antara mereka. Namun ketika mereka muncul dengan kondisi yang seperti itu dan mulutnya yang berdarah, hal itu membuatku tidak ingin bertemu dengan mereka. Apalagi mereka pasti datang kepadaku untuk menagih sesuatu atas gagalnya ritual itu. Dan aku takut akan hal tersebut sehingga aku hanya bisa mengurung diri di dalam rumah dan berharap mereka tidak menemukanku di dalam sini. Aku langsung berlari dan menjauh dari pintu dan jendela. Langkahku terlihat terburu-buru dan langsung mencari tempat bersembunyi sambil merapatkan tubuhku di sana. Ada sebuah sudut ruangan yang gelap dan tertutup oleh beberapa lemari, sehingga aku langsung masuk ke dalamnya dan duduk di antara dua lemari besar yang tua dan berdebu di dalam rumah itu. Aku memeluk lututku erat-erat sambil berusaha untuk menenangkan diri. Nafasku terasa berat, kedua mataku terus melirik ke segala arah di dalam kegelapan. Aku takut akan keberadaan mereka sekarang. Menari bersama mereka di makam saja benar-benar menyeramkan, apalagi pada saat ini, di mana mereka mungkin sedang mencariku atas kesalahan yang aku lakukan. Hal itu tentu saja membuat pikiranku kacau. Suara gamelan masih terdengar meskipun samar-samar dan suara itu terdengar dari balik dinding yang langsung tembus keluar rumah. Aku hanya bisa diam dan menggigit bibirku sendiri hingga hampir berdarah. Dengan wajahku yang benar-benar pucat, aku mencoba untuk mengendalikan rasa takut yang terus menguasaiku. Cahaya rumah yang berasal dari lampu minyak membuat cahaya di rumah itu samar-samar, menciptakan sebuah bayangan yang bergerak dan terasa seperti sesuatu yang hidup dan mengintai dari balik kegelapan. Widya, suara itu terdengar lagi. Suaranya yang serak dan panjang terdengar seperti bisikan dari dunia lain yang membuatku merinding. Tubuhku langsung bergetar hebat. Kedua mataku semakin fokus untuk mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara angin yang berembus dari celah-celah kayu yang berhembus pelan seperti bernapas. Aku tahu, aku tidak sendirian sekarang. Tapi di mana mereka? Aku hanya melihat bayangan mereka datang ke rumah ini, namun aku tidak tahu dari mana mereka sekarang. Aku meremas lututku lebih erat, mencoba menenangkan diriku pada saat itu. Kemudian aku kembali mendengar sesuatu, suara yang terdengar lemah namun hal itu membuatku semakin membeku. Tap, 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 seret.
Itu terdengar seperti suara langkah kaki yang berat dan berjalan lambat. Beberapa dari langkah kaki itu seperti sedang diseret, bahkan terdengar dari beberapa titik, yaitu dari arah dapur dan pintu depan. Aku langsung mengangkat tanganku, lalu tidak lama menutup mulutku sambil menahan nafas. Suara gamelan yang terus menggema membuat suasana ini semakin menakutkan. Aku ingin berdiri dan lari dari tempat ini, namun tubuhku seperti berat untuk digerakkan, sehingga aku hanya bisa diam dan berharap suara itu akan menghilang dalam sekejap. Widya. Suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dengan hembusan nafas yang berat. Bahkan lagi-lagi dia memanggilku dengan nada yang pelan namun menyeramkan. Aku hanya bisa mencari tahu di mana asal suara itu, dan ketika aku kini mengintip di antara dua lemari besar itu, aku akhirnya melihatnya. Bayangan yang tadi datang dari arah luar kini muncul di sana dan berjalan dengan gerakan yang tidak wajar. Cahaya dari lampu minyak yang redup rupanya tidak cukup untuk memperlihatkan seluruh wujudnya dengan jelas, sehingga hal itu membuatnya semakin menyeramkan. Tapi aku tahu bahwa itu bukanlah manusia. Tubuhnya tinggi setinggi ibu, dan aku yakin itu adalah leluhurku yang kini berdiri di sana. Kepalanya terlihat miring ke satu sisi, seperti sedang digantung oleh tali yang tidak terlihat. Langkahnya diseret secara perlahan, dan dari kejauhan aku bisa mendengar sesuatu yang basah menetes di lantai pada saat itu. Aku hanya bisa mundur dan merapatkan tubuhku lebih erat ke arah dinding yang ada di belakangku. Aku benar-benar ketakutan sekarang. Bahkan kini tubuhku basah oleh keringat dingin yang muncul dari seluruh tubuhku pada saat itu. Aku mencoba untuk mengatur nafas agar tidak terdengar olehnya. Namun langkah-langkah itu semakin mendekat. Bahkan seperti tahu bahwa aku ada di dalam rumah ini. Semakin lama banyak yang masuk ke dalam rumah, dan itu adalah mayat-mayat leluhurku yang ikut menari bersamaku ketika ritual itu. Wajah mereka tampak berbeda ketika aku melihatnya sekarang. Di sekitar mulutnya terdapat darah segar yang membuatnya semakin menyeramkan. Bahkan pakaian jaipong yang dikenakan itu kini penuh dengan noda darah yang ada di mana-mana. Aku hampir menjerit ketika salah satu dari mereka dekat dengan lampu minyak, sehingga aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan, lehernya mengeluarkan suara retakan yang mengerikan setiap kali dia bergerak. Lalu secara tiba-tiba salah satu dari mereka memutar kepalanya ke arahku, seperti mencium bau ketakutan yang sedang aku rasakan pada saat itu. Aku menahan nafas hanya bisa terdiam. Tubuhku terasa sedang dipompa dan akan meledak ketika dia tahu aku ada di sana. Salah satu dari mayat itu secara perlahan-lahan berjalan dan menuju ke tempatku bersembunyi. Tangannya yang panjang dan kurus terlihat menunjuk ke arahku. Bahkan sepertinya dia tahu bahwa aku berada di sudut lemari yang gelap dan tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Kini sosok itu hanya berjarak beberapa meter dariku, tangannya menjulur dan masuk di antara sela-sela lemari. Dia meraba-raba dan mencariku di dalam kegelapan. Beberapa kali tangan itu hampir menyentuh kakiku yang gemetar, namun aku dengan cepat memindahkan kakiku agar tidak tersentuh olehnya. Aku semakin takut. Aku hanya bisa menahan nafas dan mencoba agar tidak berteriak, berharap bahwa dia tidak menemukanku pada saat itu. Namun secara tiba-tiba, dia berhenti dengan kepalanya terangkat dan berbalik dengan gerakan yang cepat dan kasar. Sosok itu kemudian berjalan ke arah lain, tepatnya menuju jendela di ruang tengah yang kini disinari oleh cahaya bulan yang terang di sana. Aku seketika melihat dia menari, dan hal itu diikuti oleh beberapa mayat lainnya yang ada di rumah itu. Itu adalah tarian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Gerakannya terlihat lambat dan patah-patah, seperti boneka yang digerakkan oleh benang-benang yang hampir putus. Namun seperti ada sesuatu yang magis yang membuat aku memandanginya. Tariannya sangat bagus dan terlihat anggun. Kedua tangannya berputar, tubuhnya membungkuk, dan kepalanya bergerak-gerak dengan perlahan. Tapi hal itu tetap saja menyeramkan ketika wajahnya terlihat tersenyum di balik cahaya bulan purnama yang ada di depanku pada saat itu. Senyumnya terlalu lebar dan tidak seperti manusia pada umumnya. Dengan darah yang ada di sekitar mulutnya, membuat mereka tambah menyeramkan untuk dilihat. Aku yang melihat mereka sedang fokus menari di bawah sinar bulan,
berpikir bahwa hal itu adalah saat yang tepat untuk berlari. Namun sebelum aku bergerak dan keluar dari sudut ruangan itu, tiba-tiba, brak, aku tidak sengaja menyenggol lemari sehingga ada beberapa dus tua yang jatuh dan terbuka lebar di sana. Dus-dus itu berisi sepatu dan selendang dan juga beberapa wayang golek yang tersimpan rapi di dalam sana. Hal itu tentu saja membuat mereka seketika berhenti menari. Kepalanya berputar-putar dengan cepat ke arahku dan aku langsung berlari ke arah dapur dan kembali bersembunyi di dalam sana. Tepat ketika aku sampai di dapur, aku mendengar suara kuku-kuku tajam yang menempel di dinding. Sepertinya mereka sudah mulai bergerak ke asal suara itu, sehingga aku hanya bisa terus berlari dan mencari tempat untukku kembali bersembunyi di sana. Namun hal itu tampaknya tidak mudah, karena ketika aku masuk ke dapur, secara tiba-tiba aku melihat sebuah tangan yang kurus dan hitam muncul dari arah jendela. Dia seperti memaksa untuk masuk ke dalam karena merasakan bahwa ada aku di dalam sana. Kuku-kukunya terlihat panjang dan kotor, bahkan di ujung kukunya nampak penuh dengan noda darah yang belum mengering. Tangan itu seperti sedang mencariku dengan meraih ke segala arah dengan gerakan yang liar. Beberapa kali mencakar-cakar dinding seperti ingin menangkap sesuatu. Tubuhku semakin gemetar. Rumah ini kini tidak aman dan aku tidak tahu harus bergerak kemana. Aku hanya bisa merangkak dengan cepat ke sudut dapur dan masuk ke goa atau gudang dalam bahasa Indonesia. Di sana terlihat bahan-bahan makanan yang sudah membusuk dan lama ditinggalkan menggantung di atas. Bahkan beberapa di antaranya sudah mengering karena sudah lama tidak digunakan. Aku langsung masuk dan mencari sesuatu yang bisa membuatku bersembunyi, dan di saat itulah aku melihat sebuah kotak besar seperti lemari yang bisa dibuka dari atas. Dengan cepat aku langsung bangkit dan berlari ke arahnya. Kotak itu rupanya adalah tempat penyimpanan beras karena aku bisa melihat ikatan-ikatan padi yang terikat rapi tersimpan di sana. Awalnya aku ragu ketika aku masuk ke dalam sana, namun kali ini aku seperti tidak peduli, sehingga aku langsung mengangkat sebagian gabah itu keluar dan masuk ke dalamnya. Lalu gabah-gabah yang tadinya diangkat keluar aku ambil dan aku pakai untuk menutup kepalaku sambil menutup kotak itu. Akhirnya aku meringkuk di dalam kotak penyimpanan gabah. Tubuhku kini bersembunyi di antara tumpukan ikatan padi yang belum dirontokkan. Batang-batang kering itu terlihat tajam, bahkan beberapa dari ikatan itu menusuk ke kulit dan meninggalkan bekas luka kecil di lenganku. Bau apek gabah yang disimpan lama di sana kini bercampur dengan aroma keringat yang muncul dari tubuhku. Dan dengan kondisi kotak yang tertutup rapat, membuat bau itu bercampur sehingga aku hampir mual di dalam sana. Aku tahu mereka masih di dalam rumah dan masih mencariku. Suara langkah yang diseret itu masuk terdengar samar, seperti irama yang gelap namun mencekam dan memecah keheningan. Sesekali terdengar sesuatu yang berat digoreskan ke dinding, seperti kuku yang menekan dinding kayu sehingga meninggalkan bekas di sana. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Aku hanya bisa terdiam dan berusaha untuk tidak bergerak agar tidak membuat suara yang bisa membuatku celaka. Aku berusaha untuk menenangkan tubuhku di dalam kegelapan, dan ketika aku di dalam sana, waktu terasa melambat. Setiap detik yang aku rasakan seperti menit yang bergerak sangat pelan. Tubuhku terasa pegel ketika bersembunyi di sana, dan ketika aku ingin menggerakkan kakiku sedikit, tiba-tiba sebuah ikatan padi seketika jatuh dan menimbulkan bunyi yang terdengar nyaring. Jantungku semakin berdetak dengan kencang, dan aku langsung menangkapnya dan terdiam meskipun salah satu kakiku masih pegel dan aku hanya bisa menahannya sekarang. Suara itu sepertinya terdengar oleh mereka karena muncul suara lain yang mendekat. Langkah kakinya yang menginjak lantai kayu di dapur terdengar sangat jelas, sehingga aku langsung meringkuk lebih dalam di kotak tersebut. Aku mencoba menyembunyikan diriku kembali, menutup seluruh tubuhku. Bahkan ada satu ikatan padi yang menutup kepalaku agar aku tidak terlihat pada saat itu. Semakin lama semakin jelas terdengar langkah-langkah kaki yang lambat itu. Hal itu disertai dengan sebuah hembusan nafas yang berat ketika mereka masuk ke dalam goa yang ada di belakang dapur. Entah mengapa setelah langkah kaki itu terdengar, tiba-tiba suara-suara itu mendadak berhenti dan kondisi goa mendadak hening dan sunyi. Bahkan suara gamelan yang aku dengar mendadak menghilang sekejap, sehingga aku tidak mendengar apapun di dalam sana. Benar-benar tidak ada suara langkah dan tidak ada suara hembusan nafas yang aku dengar pada saat itu.
Aku berharap mereka sudah pergi. Rasa penasaran mulai muncul di dalam tubuhku dan aku ingin memastikan bahwa mereka sudah menghilang atau masih berada di dalam gudang. Butuh berapa menit agar aku bisa memberanikan diri untuk membuka kotak itu. Kedua tanganku mulai aku angkat secara perlahan dan mendorong penutup kotak itu agar terbuka sedikit. Aku mengangkat kepalaku, menahan penutup itu dan melihat ke sekitar dari goa itu. Aku terkejut ketika aku melihat bahwa mayat-mayat itu masih berdiri di sana. 6 mayat yang menari bersamaku kini ada di sana dengan posisi yang mematung. Tubuh-tubuh mereka yang masih memakai baju penari jaipong membuatnya menyeramkan dengan posisi itu. Karena mereka yang ada di sana tidak berdiri begitu saja, namun cara mereka berdiri seperti membeku di tengah-tengah sebuah tarian. Salah satu dari mereka berdiri dengan kepala yang menoleh hampir ke belakang. Salah satu tangannya terangkat ke atas seperti sedang memainkan tarian ngibing yang aku kenal. Sosok lainnya nampak membungkuk dengan tangan yang menjulur ke lantai. Jari-jarinya yang kurus dan kaku terlihat seperti sedang mencengkeram udara dengan kedua selendangnya yang dijepit dari sela-sela jarinya. Lalu ada sosok lainnya yang berdiri di dekat pintu antara goa dan dapur. Tubuhnya sedikit miring dan matanya yang kosong menatap ke arah kotak tempat aku bersembunyi. Hal itu tentu saja membuat jantungku terasa berhenti dan aku yakin mereka tidak bisa melihatku yang berada di dalam kotak tersebut. Tapi ketika aku melihatnya, seperti ada sesuatu yang menusuk jiwaku sehingga aku merinding di dalam sana. Apa karena suara gamelan itu tidak terdengar lagi? Aku masih kebingungan kenapa mereka tidak bergerak. Mereka semua diam dan tidak bergerak, bahkan mereka tidak bersuara. Hanya sebuah keheningan yang menyelimuti ruangan. Keheningan itu begitu berat sehingga aku tidak bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku masih belum berani untuk bergerak. Aku hanya bisa memandangi mereka tanpa pernah membuka penutup kotak itu sepenuhnya. Namun tepat beberapa menit aku melihat mereka semua, tiba-tiba suara gong itu terdengar lagi. Seketika langsung memecah keheningan dengan gema yang berat dan dalam. Suara itu muncul diikuti oleh dentingan rebab yang melengking. Suaranya terasa menyayat udara dengan nada yang pilu. Di saat itu juga tubuh-tubuh mereka yang membeku kini mulai bergerak lagi. Gerakan mereka terasa lambat pada awalnya, seperti boneka yang digerakkan oleh suara dari gamelan itu. Kepalanya yang awalnya menoleh kini mulai bergerak kembali ke posisi semula. Terdengar suara dari tulang-tulang yang beradu ketika tulang-tulangnya digerakkan dengan paksa. Sosok yang awalnya membungkuk pun kini mulai berdiri tegak dengan gerakan yang tersentak-sentak. Tangannya yang kurus terasa menjulur ke bawah seperti sedang meraih sesuatu yang tidak terlihat. Tubuh-tubuh dari mayat tersebut mulai menari lagi, mencoba mengikuti irama dengan gerakan yang cepat. Langkah-langkah mereka nampak tidak wajar, seakan masih terseret di lantai dengan suara yang memegahkan telinga. Setiap gerakannya nampak memancarkan aura yang mengerikan. Salah satu dari mereka memutar tubuhnya, punggungnya melengkung seperti patah, lalu yang lainnya menghentakkan kakinya ke lantai bersamaan dengan suara gamelan yang memandu mereka. Aku ingin menutup kotak itu kembali, namun kedua mata ini tampak terfokus pada salah satu mayat yang kini mendekat dengan kotak tempatku bersembunyi. Sosok itu aku kenali. Meskipun aku tidak bertemu dengannya semasa hidup, namun ibu masih sering menceritakan kisahnya bersama dengan foto-foto lama, sehingga aku bisa tahu bahwa itu adalah nenekku. "Nenek, Nyimas Mayang." Ibu berkata bahwa dia meninggal masih muda ketika melahirkan Mang Danar. Sehingga wajahnya masih muda, namun tetap saja kalau bentuknya sudah menjadi mayat akan menyeramkan untuk dilihat. Aku jujur, baru melihat wajahnya karena sewaktu ritual aku hanya melihat mayat dengan wajah yang lebih tua dan tidak melihat sosoknya karena aku terlalu ketakutan. Sehingga aku tidak sadar dan berteriak sehingga ritual tersebut gagal. Tapi kali ini aku bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan sosok itu bergerak pelan dan mendekat ke arahku. Kedua tangannya digerakkan dengan selendangnya yang tidak lepas dari jari-jarinya. Wajahnya yang keriput dengan kulitnya yang hampir terkelupas membuatnya menyeramkan untuk dilihat. Apalagi dia tersenyum lebar dan senyumnya itu penuh akan ancaman sehingga membuatku bergetar di dalam sana. Aku seketika menutup kotak itu dengan pelan. Wajahku kembali pucat. Bahkan aku menahan kotak itu agar tidak bisa dibuka dari luar. Aku benar-benar ketakutan. Sementara di luar sana mereka masih terus menari dengan langkahnya yang pelan.
Aku hanya bisa diam dan menunggu dengan tubuhku yang bergetar hebat. Aku tidak tahu kondisi di luar seperti apa, dan aku juga tidak tahu apakah mereka tahu apakah aku di sini atau tidak. Suara gamelan semakin lama semakin keras, bahkan terdengar seperti mengguncang seluruh ruangan. Dan ketika hampir 5 menit berjalan, tiba-tiba suara gong itu mengakhiri suara gamelan yang aku dengar. Suasana kembali hening dan aku kini takut untuk membuka kembali kotak itu. Bahkan aku tidak berani bergerak sedikit pun sekarang. Aku membiarkan tubuhku ini pegel dan menahannya sekuat tenaga. Entah sampai kapan aku berada di dalam kotak ini, namun aku harap semuanya bisa berakhir dan aku bisa keluar dari kotak ini secepatnya. Entah berapa lama aku bersembunyi di dalam kotak itu, namun semenjak suara gong itu, gamelan yang aku dengar kini menghilang dan kini kondisi rumah kembali hening. Aku masih tidak berani bergerak. Aku takut mereka masih ada di sana, mematung seperti yang aku lihat tadi. Aku hanya bisa diam dengan mulut yang bergumam, berharap ada sebuah keajaiban yang bisa membuatku keluar dari kotak ini dengan selamat, dan hal itu yang terus aku pikirkan dengan tubuhku yang ketakutan. Hampir setengah jam berlalu aku yang diam di sana, tiba-tiba mendengar sebuah suara yang baru. Suara itu seperti seseorang yang berlari masuk ke dalam rumah. Langkahnya memang seperti terburu-buru dan seperti langkah manusia. Tapi aku terlalu takut untuk melihatnya dari dalam kotak ini. Suara itu muncul dengan suara gaduh, seperti berlari ke sekeliling rumah dengan tergesa-gesa. Bahkan langkah kaki itu berlari ke arah dapur, dan tepat ketika langkah kaki mendekat, tiba-tiba ada suara yang aku kenal sehingga aku merasa lega. "Widya, di mana kamu?" Itu adalah suara ibu, dan aku yang berada di dalam kotak itu seperti tidak percaya bahwa ibu datang dengan suara seperti itu. Dia yang seringkali berbicara tajam dan tegas, seperti khawatir atas apa yang terjadi. Bahkan terjadi beberapa obrolan dengan Uwak Kusman tentang kekhawatirannya atas apa yang terjadi di rumah ini. Namun semakin lama dia berkata di luar sana, aku seperti ragu, apakah itu benar-benar ibu atau sesuatu yang bisa menipuku karena para mayat itu tidak bisa menemukanku. Suara langkah kaki itu semakin keras. Mereka masih berkeliling ke sana kemari dan membuka tempat-tempat seperti lemari-lemari yang ada di sekitar rumah. Apakah dia sudah keluar rumah atau masih bersembunyi di tempat ini? Ibu nampak khawatir ketika dia berbicara seperti itu. Bahkan aku dengar dia menyuruh Uwak Kusman untuk mencari lebih keluar dan menebak kemana dia akan pergi. Aku yang mendengar hal itu kini tidak bisa menahan diriku lagi. Dengan tangannya yang gemetar aku mencoba untuk mengangkat penutup kotak. Namun tepat ketika aku melakukannya, tiba-tiba tutup itu terbuka dengan cepat dan terlihat ada sebuah cahaya redup dari lampu minyak yang menerangiku. Seketika wajah Uwak Kusman terlihat, tubuhnya basah oleh keringat dan penuh kecemasan, dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba dia langsung membalikan wajahnya dan berkata kepada ibu bahwa aku bersembunyi di dalam kotak ini. Aku seketika menangis ketika yang dilihat adalah keluargaku sendiri. Bahkan aku langsung menyalahkan diriku karena gagalnya ritual itu membuat mayat-mayat itu bangun dan mengincarku di rumah ini. Namun ibu yang nampaknya khawatir ketika aku dalam kotak, tiba-tiba kembali berubah ketika aku bertemu dengannya. Ibu kembali menjadi sosok Nyi Dwi yang aku kenal, sosok yang dingin, sosok yang tegas, bahkan dia hanya menghela nafas panjang tanpa pernah bertanya apakah aku terluka atau tidak setelah teror itu terjadi kepada aku. Tapi kali ini dia mendekat, langsung mengusap rambutku beberapa kali sambil berkata, "Syukurlah kamu selamat, karena kalau tidak, semua akan menjadi sangat kacau karena sepertinya kamu harus menyelesaikan kekacauan ini secepatnya." Tangisku semakin pecah di sana. Aku tahu akan hal itu, dan aku juga tahu bahwa dia menginginkan nyawaku. Namun tidak seperti ini. Diteror oleh leluhur sendiri dengan wajah-wajah mereka yang menyeramkan. Uwak Kusman yang bersamaku pada saat itu seketika langsung berkata, "Sepertinya mereka telah pergi karena pagi akan menjelang. Namun kita tidak tahu apakah mereka kembali ke makamnya atau tidak, sehingga aku akan mengecek hal itu ketika matahari sudah terbit." "Dan kamu Widya," kata Uwak Kusman, "apa yang kamu kerjakan berakibat fatal sekarang, sehingga kita keluarga Atmaja harus bertanggung jawab semuanya. Kita percepat persiapannya Widya."
buat mereka kembali datang di malam berikutnya dan kita akan menguburkan mereka lagi agar tidak ada orang lain yang menjadi korban. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.